Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sukses, penuh dengan banyak uang. Amin. Bertemu lagi dengan saya Bintang EP. Di video kali ini kita akan membahas salah satu hukum semesta dari The Law of Universe, yaitu The Law of Miracle. The Law of Miracle ini adalah hukum keajaiban, bahwa semua umat, semua makhluk hidup, khususnya manusia, itu harus memenuhi hukum ini, karena dia harus yakin dan percaya jika hukum ini bisa berlaku. Jadi maksudnya hukum ini berlaku ketika ia yakin dan percaya dengan keajaiban. Keajaiban adalah suatu hal yang tidak sedikit orang mempercayainya. Bahkan sebaliknya, banyak juga yang mempercayainya. Tapi bukan berarti orang yang tidak mempercayai keajaiban tidak mendapatkan keajaiban. Sahabat, di sini ya, kita masih bisa bernafas. Ya, itu keajaiban. Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan video saya, itu keajaiban. Anda masih bisa berkumpul bersama keluarga saat ini, itu keajaiban. Anda masih bisa merasakan apa yang namanya kebahagiaan di dunia bersama keluarga, itu juga keajaiban. Masih bisa berjalan, mendapatkan pekerjaan, uang, itu keajaiban. Dan masih banyak lagi. Perbedaannya hanya ada di level energi keajaiban. Orang yang mempercayai keajaiban lebih banyak mendapatkan keajaiban dan menyadari bahwa ini semua adalah kebesarannya. Berbicara mengenai keajaiban, suatu ketika ada seorang perempuan, dia janda, dia dan suaminya sudah bercerai 2 tahun dan dia memiliki 1 anak yang sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia diberitahu oleh salah satu temannya untuk disarankan mengikuti kelas program pemberdayaan diri, yaitu kelas saya, motivasi pengubah nasib atau self-talk, yang saya adakan 1 hari full dengan investasi 2,4 juta. Kebetulan temannya ini adalah alumni peserta workshop kelas saya. Lalu temannya menceritakan pengalamannya mengikuti kelas saya kepada dia, ya, bahwa ini sangat bagus loh kelasnya Pak Bintang. Banyak ilmu yang saya dapatkan dan lain sebagainya. Pokoknya saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata jika tidak merasakannya langsung. Beberapa hari berselang, temannya ini mengantar wanita yang memiliki 1 anak ini, yang tadi ibu ini janda ini, untuk memenuhi keinginannya menemui saya dan menanyakan kepada saya mengenai kelas motivasi pengubah nasib atau self-talk. Pak Bintang, saya mendengar dari teman saya kelas workshop program pemberdayaan diri yang di-coaching oleh Pak Bintang ini katanya bagus. Tanya dia. Iya betul Bu, insya Allah ada lagi paling dekat sekitar 3 minggu lagi. Tanggal sekian, tempat dan waktu sekian untuk jadwal selanjutnya. Itu jawab saya. Begini Pak Bintang, saya memiliki problem hidup. Saya pengen menemukan jodoh saya. Semua laki-laki yang saya temui, yang saya lihat itu brengsek, tidak bertanggung jawab, tidak setia. Kekayaan harta telah membutakannya. Jawabnya dengan nada yang agak kurang nyaman dan juga wajahnya yang agak kurang mahal. Lalu saya katakan, Bu, jika ibu ingin mendapatkan lelaki yang soleh,
dan bertanggung jawab, serta mampu membahagiakan ibu, maka cabutlah self-talk atau kata-kata yang ibu ucapkan tadi. Karena kata-kata itu adalah doa. Ibu kan tahu itu teorinya. Sebab jika ibu terus-menerus berprinsip memiliki lelaki itu jelek, lelaki itu brengsek, lelaki itu playboy, dan lain sebagainya, sampai kapanpun pikiran bawah sadar ibu akan selalu menghindar dari lelaki. Kalau ibu sudah menghindar dari lelaki, terus sampai kapan bisa menikahnya, Bu? Semesta itu tidak akan memberikan dan tidak akan mempertemukan ibu dengan lelaki yang baik. Karena self-talk ibu, di pikiran ibu sudah terprogram bahwa semua lelaki itu brengsek, semua lelaki itu tidak bertanggung jawab, semua lelaki itu sama saja, dan sebagainya. Ibu harus mengganti kacamata ibu menjadi kacamata cinta. Dijawab saya. Oh begitu Pak, tapi kok mahal sih Pak biayanya, investnya? Apa ada garansi saya dapat jodoh? Tanya dia dengan nada yang kurang nyaman. Di kelas saya tidak ada garansinya Bu, jawab saya. Kalau nggak ada garansinya ngapain saya ikut kelas Bapak? Sudah saya bayar mahal, jawabnya dengan nada sinis. Kalau ibu nggak yakin dan nggak percaya dengan kelas saya, ngapain juga ibu menanyakan dan datang pada saya? Yang memilih ikut tidaknya kelas saya ya ibu sendiri yang memilih, itu jawab saya. Tapi saya kepengen banget dapat jodoh Pak Bintang. Kasihan juga anak saya, dia butuh sosok ayah. Bu, yang menggaransinya ya diri ibu sendiri. Hanya saja dengan izin dan ridha Allah, jawabnya saya. Nah lalu dari percakapan tadi atau cerita saya tadi, terlihat ibu satu anak ini mengalami trauma dan shock terhadap lelaki sampai ia begitu benci dengan lelaki. Tak lama kemudian, 2 hari menjelang acara kelas saya, yaitu kelas motivasi pengubah nasib atau self-talk, mau dimulai H-2, tiba-tiba ibu ini telepon saya dan dia bilang dia mau ikut kelas saya. Sampai akhirnya dia mengirimkan bukti transfer investasi sebesar 2,4 untuk menghadiri kelas saya. Saat kelas program pemberdayaan diri saya mulai, saya menjelaskan semua materi dari pagi sampai malam di salah satu hotel Jakarta. Dan ketika kelas saya sudah selesai, sebagai closing acara kelas, seperti biasa, saya memberikan terapi doa pembersihan hati dan jiwa dan install mental kaya kepada seluruh peserta juga. Selesai semua itu, foto bersama, dilanjut bersalam-salaman, pembagian sertifikat, dan saat peserta lain merapikan barang-barangnya untuk pulang, tiba-tiba ibu ini datang menghampiri saya dan mengatakan, Pak Bintang, terima kasih banyak ilmunya. Satu hal yang saya dapatkan dari acara kelas Pak Bintang, berarti kita harus yakin dan percaya dengan keajaiban. Entah kenapa kini saya merasa ringan, baik hati maupun pikiran merasa ada harapan untuk bisa mendapatkan jodoh yang saya inginkan. Betul sekali Bu, ibu harus yakin dan percaya dengan keajaiban. Sebab hanya orang-orang yang yakin dan percaya dengan keajaiban yang berhak mendapatkan keajaiban. Itu jawab saya. 1 bulan kemudian ibu ini menelpon saya kembali. Dan dia mengatakan kepada saya, Pak Bin, ini bagaimana ya? Saya baru kenal 2 minggu dengan seorang lelaki. Dia baik sih, rajin sholat, pekerjaannya seseorang manajer di perusahaan konstruksi. Cuma entah mengapa dia tiba-tiba mentransfer saya uang senilai 10 juta rupiah. Ini saya harus bagaimana Pak Bin? Tanya dia. Terus saya jawab, nah lihat, betul kan Bu? Uang ibu yang awalnya takut dibuat untuk menginvestasikan kelas saya, yang ibu katakan mahal di awal masih ingat, akhirnya entah bagaimana uang itu kembali lebih banyak nilainya pada diri ibu. Ini keajaiban untuk ibu, terima dan syukuri Bu. Servo mekanisme juga sangat bekerja untuk ibu. 2 bulan kemudian ibu ini bertemu dengan saya dan memberitahu dengan agak panik ya, dan bingung bahwa
ternyata lelaki yang pernah mentransfernya 10 juta rupiah waktu lalu mau menikahinya dan bersedia menjadi ayah dari anaknya tersebut. Bu, saya katakan, ini adalah keajaiban untuk ibu. Jika ibu cocok dan nyaman dengannya, terima saja dengan rasa syukur. Allah lebih senang jika ibu sebagai hambanya memiliki seorang suami, imam dalam rumah tangga, dan sosok ayah untuk anak ibu yang usianya masih muda dan panjang. Ini pilihan bagi ibu. Bila ingin mengubah nasib ibu sebagai janda, maka terimalah dengan happy, gembira, dan penuh cinta. Itu jawab saya. Akhirnya sebulan kemudian saya mendapatkan kiriman undangan pernikahan bahwa ibu ini menikah dengan lelaki yang ia ceritakan kepada saya. Dan sampai saat ini alhamdulillah pernikahannya masih bertahan. Saya pribadi pun yakin dan percaya ini adalah pernikahan terakhirnya dan hidup dengan bahagia. Jadi Anda harus yakin dan percaya dengan keajaiban kalau Anda ingin the law of miracle itu terjadi. Karena orang yang yakin dan percaya dengan keajaibanlah adalah orang-orang yang berhak mendapatkan keajaiban. Mungkin itu saja video tentang the law of miracle kaitannya dengan self-talk. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.